Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda Sari dengan NIM 210204501011. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan simulasi tentang rangkaian keep, timer, counter, DFU, DFD, dan compare. Baik, untuk yang pertama yaitu di sini akan dinamakan file keep. Untuk type kita pilih CP1E. Kemudian untuk CPU type-nya kita pilih sesuai dengan PLC yang kita gunakan, yaitu CPU tipe NA. Oke. Baik, di sini kita akan membuat rangkaian keep. Yang pertama kita akan memasukkan normally open dengan address 0.00 dan memasukkan start, kemudian enter. Kemudian untuk membuat rangkaian keep kita garis-garis. Di sini kita klik atau berikan coil, kemudian masukkan keep dengan address atau kode 100.00 dan komen kita tulis output atau beban. Baik, kemudian kita tambahkan kembali di sini normally open dengan address 0.001, kemudian masukkan komen reset atau off. Oke. Kita garis-garis, kita hubungkan dengan keep atau output. Setelah itu kita buat line baru dengan address 100.00. Setelah itu kita garis-garis, masukkan diagram coil pada rangkaian. Kemudian kita masukkan address 100.01 dengan kode komen beban. Oke. Di sini untuk mengecek rangkaian apakah ada error dengan cara mengklik compile program pada dengan menggunakan shortcut Ctrl F7. Baik, di sini kita dapat melihat pada rangkaian tidak terlihat error atau warning. Dengan begitu kita dapat mensimulasikannya rangkaian tersebut dengan cara kita klik Word Online Simulator, Ctrl Z. Kemudian kita tunggu. Di sini kita klik normally open start. Kemudian klik kanan, pilih set, kita on-kan. Nah, untuk mengaktifkan rangkaian, kita dapat melihat pada beban sudah menyala. Karena tombol start sudah ditekan, maka beban akan menyala. Dan untuk menonaktifkannya, kita gunakan cara kita klik normally open off, pilih.
klik kanan, pilih set, kita on. Nah, maka beban akan mati. Di sini beban tidak akan menyala sebelum normally open off dimatikan. Setelah normally open off dimatikan, beban akan kembali menyala. Nah, kita klik kanan, pilih set, kita klik off, enter, oke. Baik, untuk mematikan seluruh rangkaian, kita tinggal memutuskan normally open-nya. Dengan mengklik start, klik kanan, pilih set, kita off. Oke. Kita set off. Ini juga kita set off. Oke. Itulah simulasi yang sempat saya jelaskan tentang rangkaian keep. Selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian timer. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian timer. Pertama-tama kita masukkan push button normally open dengan cara ketik LD 0.00, masukkan nama start, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan push button normally close dengan cara ketik N 0.01 dengan nama off. Oke. Kemudian masukkan output pada rangkaian dengan cara kita ketik out 0.02. Untuk membuat kunci kita ketik 0.02. Titik. Kemudian kita buat rangkaian. Di sini kita buat rangkaian dengan cara ketik LD untuk memasukkan, kita ketik LD 0.02 dengan garis. Kemudian kita masukkan timer dengan cara ketik tim. Di sini kita masukkan timer dengan ketik tim 0 spasi pagar. Kemudian masukkan waktu sesuai yang kita inginkan. Di sini kita masukkan 50 atau 5 detik. Kemudian klik enter. Setelah itu masukkan push button normally open dengan cara di sini kita tulis N dengan kode dengan address satu kode T0. Kita garis lalu enter. Kemudian masukkan timer kedua dengan cara ketik tim spasi 1 spasi pagar. Masukkan waktu timer kedua tim spasi 1 spasi pagar. Kita masukkan waktunya 50 atau 5 detik. Kemudian buat line baru kita masukkan dengan nama timer 2. Kemudian kita masukkan lagi normally open dengan cara ketik masukkan timer 3, ketik tim 3 spasi pagar 50. Kemudian
Di sini kita masukkan lagi normally open dengan cara ketik n dengan address T2 T3, kemudian kita tulis 2. Oke, kita enter. Kita tulis 2 pagar 50. Oke, setelah itu kita berikan counternya dengan nama timer 3. Kemudian masukkan timer garis-garis, kita masukkan timer keempat. Karena di sini kita menggunakan lampu, jadi timernya juga 4. Kita ketik tim 3 pagar 50. Oke. Baik, untuk membuat sistem berulang pada rangkaian timer yaitu dengan cara kita tambahkan normally close. Baik, di sini kita tambahkan normally close. Ketik di sini kita akan ketik n. Kita n node T3, kemudian kita enter dengan counter atau nama timer 4. Oke. Setelah itu kita masukkan kembali new kontak normally open dengan cara ketik ld 0.02, kemudian dengan counter normally close. Kita garis-garis dengan cara kita ketik n node dengan address T0. Dan untuk mengaktifkan lampu 1 menggunakan tab 1, kemudian masukkan coil dengan cara ketik out dengan address 100.00 nama lampu 1. Kemudian untuk lampu kedua dengan cara menambahkan ke new kontak normally open. Di sini kita ketik n dengan address T0 garis, kemudian masukkan kontak normally close dengan cara ketik n node dengan address T1 garis, kemudian masukkan kembali coil untuk lampu kedua dengan cara ketik out dengan address 100.01 dengan keterangan lampu 2. Dan untuk mengaktifkan lampu ketiga, pertama-tama kita masukkan normally open dengan cara ketik n. Di sini kita ketik n T2 lalu enter, kemudian masukkan normally close dengan cara node dengan address T2. Oke. Kita garis. Oke. Baik.
Di sini salah, harusnya T1. Kita garis masuk. Selanjutnya kita masukkan coil dengan cara ketik out dengan address untuk lampu 3. Kemudian untuk lampu terakhir kita masukkan normally open dengan cara kita ketik di sini NT2, terus kita masukkan normally close and note T3, kita garis dan tambahkan coil dengan cara out. Kita ketik out dengan address 100.03 untuk lampu 4. Baik, untuk mengecek pada rangkaian apakah sudah tidak ada error atau warning dengan cara klik compile program atau Ctrl F7. Baik, di sini kita dapat melihat tidak terjadi error atau warning. Kemudian setelah itu kita bisa mengetik Seatway. Oke. Mari kita lihat simulasinya. Baik, untuk mengaktifkannya terlebih dahulu kita di sini kita klik kanan, pilih set dan on. Oke. Maka rangkaian akan menyala. Di sini pada timer 1 akan mengaktifkan lampu 1, timer 2 untuk lampu 2, dan timer 3 untuk lampu 3, dan timer 4 untuk lampu 4. Dan akan kembali ke lampu pertama. Nah, dikarenakan terdapat kontak normally close pada line utama. Untuk mengaktifkan timer 1, apabila timer keempat telah selesai, dan untuk menonaktifkan rangkaian ini dengan cara kita klik kanan, pilih set dan kemudian kita off, enter. Kita off set, kita set on, maka seluruh rangkaian akan terputus. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian kontrol. Pertama-tama kita ketik LD dengan address 0.00 lalu klik enter. Kemudian kita masukkan nama start. Kemudian di sini kita akan masukkan counternya dengan cara ketik OCNT spasi 0 spasi pagar 3. Kemudian untuk membuat tombol resetnya kita ketik di sini LD 0.01, kita beri nama reset. Kemudian enter. Kemudian kita hubungkan tombol reset ke counternya. Untuk membuat rangkaian outputnya, pertama-tama kita masukkan new contact normally open. Normally open di sini kita LD C0 dengan nama counter 1. Kemudian kita masukkan outputnya yaitu dengan cara ketik out dengan address
Kemudian kita enter dan diberi nama lampu. Oke. Untuk melihat kembali apakah pada rangkaian terdapat error, kita dapat klik compile program atau kontrol. Dan di sini kita tidak dapat melihat error atau tidak mendeteksi adanya error. Langsung saja kita mulai simulasi dengan cara Ctrl Shift W. Nah, mari kita lihat simulasinya. Baik, setelah itu di sini pertama-tama kita klik start. Di sini kita klik start lalu kita pilih set on. Karena di sini kita mengaturnya dengan 3 kali input, maka kita akan mengaktifkannya sebanyak 3 kali. Setelah menyalakan, kita nyalakan, terus kita off-kan. Setelah itu kita set, kemudian kita on-kan kembali kedua kalinya. Kemudian kita off-kan. Oke, kita on-kan lagi untuk ketiga kalinya. Untuk menyalakan rangkaian sehingga lampu dapat menyala. Untuk mereset counternya kita klik kanan, maka counter akan membutuhkan 3 kali input untuk menyala kembali. Baik, untuk menonaktifkan tombol resetnya kita klik kanan, pilih set, kita on. Baik, itulah rangkaian dari simulasi counter. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan rangkaian DIFU. Baik, untuk rangkaian selanjutnya ada rangkaian DFU dan DIFD. Yang pertama kita mulai pada rangkaian DFU. Di rangkaian DFU ini kita memiliki 2 inputan utama dan 1 sebagai penguji. Mengapa pada inputan penguji? Dikarenakan untuk mengetahui aktif atau tidaknya suatu rangkaian, karena rangkaian DFU dalam keadaan sekejap, hanya beberapa milisekund saja ketika terjadi perubahan off ke on. Baik, untuk selanjutnya akan dicoba simulasinya. Baik, di sini pada saat kita menekan tombol start, kemudian kita pilih set, kita on, maka output akan langsung menyala sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan di awal, di mana DFU on hanya sekejap, memiliki waktu milisekund saja ketika terjadi perubahan off ke on. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu untuk rangkaian DFD. Pada rangkaian ini kita memakai 2 inputan utama dan 1 sebagai penguji. Kenapa ada inputan penguji? Dikarenakan untuk mengetahui aktif tidaknya suatu rangkaian. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Pada saat start ditekan, kemudian setelah itu kita pilih set, kita on-kan. Dan apabila tombol start terus ditekan, maka lampu tidak akan aktif, kecuali pada saat kita melepas kembali tombol start. Kita klik kanan, kita set dan off-kan, maka lampu akan menyala. Baik, itulah penjelasan simulasi tentang rangkaian DFD. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian compare. Di rangkaian compare
kita memiliki 5 inputan dan 4 output. Lalu rangkaian compare juga memerlukan rangkaian counter agar kita bisa mendapat data yang dimana akan menjadi perbandingan sesuai pengertian dari rangkaian compare. Baiklah, langsung saja kita akan memulai simulasi pada rangkaian compare. Nah, mari kita lihat simulasinya. Baik, di sini ketika tombol start di-on-kan, kita set, on-kan, maka output 1 akan menyala dan akan terhubung pada inputan ketiga. Dan ketika inputan 3 menerima masukan, maka compare akan membandingkan data. Jika data yang didapat seimbang seperti pada rangkaian di atas, maka motor 2 yang akan menyala. Dan jika data 1 lebih kecil dari data 2, maka motor 1 yang akan menyala. Dan jika data 2 yang lebih kecil daripada data 1, maka motor 3 lah yang akan menyala. Yang dapat kita buktikan melalui rangkaian counter, yang dimana untuk membuat data 1 lebih kecil dari data 2, maka kita on-kan saklar yang ada pada rangkaian counter 1. Dan untuk membuat data 2 lebih kecil dari data 1, maka kita harus meng-on-kan saklar pada counter 2. Kita on-kan. Kita set. On. Nah, dapat kita lihat pada rangkaian saat ini kembali seperti semula. Motor 2 nyala karena data yang didapat seimbang. Kemudian kita set, kita on-kan. Nah, di sini kita dapat lihat ada aliran yang masuk pada lampu 2 dan mengakibatkan lampu 2 menyala. Kita set kembali menjadi off pada motor 3 dan kita matikan, maka lampu akan ulang-ulang. Kita set kembali, kita on-kan pada motor 3, maka lampu 3 akan menyala. Baik, itulah tadi penjelasan yang telah saya bawakan mengenai rangkaian convert yang telah saya buktikan bahwa lampu telah bekerja bergantian sesuai dengan timer yang telah saya berikan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai simulasi tentang rangkaian keep, timer, counter, DFU, DFD, convert yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.